Shalom, selamat pagi saudara yang dikasihi Tuhan. Kiranya damai sejahtera dan sukacita dari Tuhan Yesus Kristus senantiasa menyertai saudara sekalian. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan dan renungan, mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang baik, kami sungguh bersyukur atas kebaikan dan kemurahan-Mu karena Engkau selalu melindungi kami dalam beristirahat sepanjang malam, sehingga kami dapat bangun dalam kondisi baik dan sehat. Jika sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu, urapilah kami dengan Roh Kudus-Mu, agar kami dapat mengerti dan memahami apa yang Tuhan sampaikan kepada kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, tema renungan pada pagi hari ini adalah Jangan Angkuh. Bacaan diambil dari kitab Obadja pasal 1 ayat yang ketiga. Demikian sabda Tuhan. Keangkuhan hatimu telah memperdayakan engkau. Ya, engkau yang tinggal di liang-liang batu, di tempat kediamanmu yang tinggi, engkau yang berkata dalam hatimu, siapakah yang sanggup menurunkan aku ke bumi? Saudara yang dikasihi Tuhan, suatu hari ada seorang penulis terkenal yang memiliki sifat sombong. Ia didatangi oleh seorang wanita tua yang membawa sebuah buku catatan lusuh. Sambil memohon, wanita tua itu berkata, "Bisakah Bapak memberikan penilaian atas tulisan ini?" Tanpa memandang wajah wanita tua itu, si penulis melihat-lihat isi buku tersebut, kemudian berkata, "Ini tulisan anak ibu?" "Oh bukan, ini adalah tulisan murid saya," jawab wanita tua itu sambil tersenyum. Penulis itu pun berkata, "Ah, tulisan ini sangat buruk, seperti cakar ayam dan tidak bisa dibaca. Saya berani menjamin bahwa anak ini tidak mungkin berhasil." Wanita tua itu tidak marah meskipun kata-kata sang penulis terkenal itu begitu memojokkannya. Lalu wanita itu berkata, "Sebenarnya ini adalah buku catatanmu ketika kamu masih di sekolah dasar. Apakah kamu tidak mengenali saya lagi? Saya dulu pernah menjadi gurumu." Penulis itu terdiam, lalu mengambil buku tersebut dan memperhatikannya dengan seksama. Akhirnya ia mengenali tulisan-tulisan itu sebagai miliknya. Wajahnya menjadi memerah karena malu. Tetapi sejak saat itu, ia tidak lagi bersikap sombong. Saudara yang dikasihi Tuhan, jika kita tidak menjaga hati, kita bisa terjebak dalam dosa kesombongan. Banyak orang yang suka meninggikan diri, merasa paling benar, paling tahu, paling pandai, dan meremehkan orang lain. Sebagian orang tidak menganggap sifat-sifat yang disebutkan di atas sebagai pelanggaran yang serius terhadap firman Tuhan, seperti halnya dosa mencuri. Padahal, firman Tuhan secara terang-terangan menyebutkan bahwa Tuhan membenci orang yang sombong. Selanjutnya dikatakan bahwa orang yang sombong akan direndahkan Tuhan. Manusia yang sombong akan direndahkan dan orang yang angkuh akan ditundukkan, dan hanya Tuhan sajalah yang maha tinggi pada hari itu. Yesaya 2 ayat 11. Saudara yang dikasihi Tuhan, jika kita mulai menyombongkan diri karena kelebihan-kelebihan yang kita miliki, berhati-hatilah, karena saat itu kita sedang berada di ujung tanduk. Ada baiknya kita memegang prinsip berikut, bahwa di atas kita masih ada orang yang lebih dari kita. Lebih baik, lebih tahu, lebih bijaksana, lebih pintar, lebih cantik, lebih ganteng, lebih kaya, dan sebagainya. Saudara terkasih, berhati-hatilah supaya kita tidak jatuh ke dalam kesombongan. Mari kita bangun karakter yang rendah hati, karena itulah yang dikehendaki Tuhan bagi kita. Mari kita meminta agar Tuhan memampukan kita menjadi orang yang rendah hati.
Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, ampunilah kami kalau kami sering tergoda untuk menjadi sombong karena kelebihan yang kami miliki. Mampukan kami untuk rendah hati sehingga Engkau leluasa memakai kami sebagai alat-Mu. Tuhan, kami ingin serahkan untuk aktivitas kami sepanjang hari ini ke dalam pimpinan-Mu. Kami memohon Tuhan akan menyertai dan memberkatinya. Kami berdoa juga untuk mereka yang sakit, kiranya Tuhan menjamah dan menyembuhkannya. Untuk mereka yang frustasi, yang hilang semangat, kiranya Tuhan menolong agar mereka bangkit dan bersemangat kembali. Terima kasih Tuhan atas setiap kebaikan-kebaikan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, kiranya firman Tuhan hari ini dapat menjadi berkat bagi kita semua. Haleluya.